Baik, kembali lagi kita di FKY untuk DIY. Masih di FKY Hebat UMKM Jogja makin menggeliat. Masih bersama Pak Indro dan juga Pak Wisnu. Saat ini kita tadi sudah ngobrol banyak. Dan kayaknya Pak Indro tuh masih banyak yang pengen disampaikan. Karena pengen menekankan bahwa ini loh FKY sekarang tuh seperti ini. Kita bareng-bareng begitu ya kira-kira Pak Indro. Pokoknya kesempatan yang sangat luar biasa ini kita bisa ngobrol di sini dan Pak Wisnu, wah ini pakarnya ekonomi lah gitu. Pak Wisnu. Pak Wisnu, saat ini kan FKY itu cakupannya lebih luas. Gak cuma seni, ada macam-macam berbagai, termasuk teman-teman UMKM juga saat ini masuk di Festival Kebudayaan Yogyakarta. Apa ini peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam ikut menyemarakkan FKY saat ini? Jawabannya harus ringkas. Oh, yang panjang ringkas, loh. Ya dan tidak. Atau dijawab tidak itu selesai. Tenang rampung lah tidak. Iya, matur nuwun. Jadi tadi Pak Hendro cerita dari transformasi dari festival kesenian ke kebudayaan. Ya. Jadi sekarang kalau kebudayaan itu istilahnya cakupannya lebih luas, lebih fleksibel. Ya. Bicara kebudayaan kan Nyon Sewu, cipta rasa karsa tadi makro ya. Kalau absurdnya abstrak gitu kan ya. Justru dengan yang makro ini kan kalau kita bicara urusan kebudayaan ini kan sebenarnya semua bisa masuk. Tadi sudah dijelaskan Pak Hendro, objek kebudayaan itu luas sekali. Bahkan pelaku budaya tidak hanya pemain ketoprak seni itu kan, penjual soto, UMKM itu juga pelaku budaya itu. Itu apa yang nempel di setiap aspek humanity, kemanusiaan kita itu juga sebuah bagian dari budaya. Nah ini yang sebenarnya dengan dimensi yang lebih luas, lebih lebar itu memungkinkan semua sektor, semua bidang, semua isu itu bisa masuk. Saya ingat beberapa FKY yang di sini lah, tidak jauh-jauh di Kampung Mataraman itu kalau malam itu ramai sekali ya, karena kesannya FKY di tengah-tengah kampung gitu, apalagi parkirnya di belakang-belakang di perkampungan ini ya. Ini kan kalau mobil-mobil udah di pinggirin itu jandrak panjang sekali itu, kemudian mau masuk sini itu ekonomi di sekitar udah banyak yang jualan di sini. Saya lihat kemarin jualan, eventnya tidak hanya di sini tapi juga di embung yang sana itu. Karena saya juga lihat, saya semasuk yang menunggu-nunggu momen FKY itu kan. Jadi tiap tahun ada yang beda. Yang di sini dengan yang di piramid mungkin juga beda itu kan konsepnya. Tapi yang merasakan etnik itu saya kok di sini dulu itu. Saat di sini ada tematiknya kena sekali. Feel-nya itu dapat gitu ya? Feel-nya dapat yang di sini. Apa? Venue-nya atau gimana? Venue-nya dapat. Kemudian tematik-tematik dari tiap hari itu selalu bikin orang itu kemudian pengen datang ke sini. Pengen datang. Iya, ini yang sebenarnya menarik perhatian sehingga FKY itu kemudian pengen banyak dikunjungi oleh komunitasnya. Menu-menu acaranya itu. Menunya, mirip-mirip kalau kemarin belum lama kan kita ada event Pasar Kangen yang di TBY itu juga ramai sekali. Ya kolaborasi itu kemudian di FKY yang lebih kompleks daripada Pasar Kangen itu membuat FKY itu semakin dikangeni sebenarnya. Jadi tidak hanya menggerakkan tenan-tenannya dari teman-teman Dinas Kebudayaan, tapi ekonomi masyarakat yang jualan ini kemudian juga kena. Karena ketika saya datang itu sing pating perindil di pinggir-pinggir kampung di belakang ini, karena pintu masuknya tidak hanya depan. Di orang yang di luar parkir di samping ini kan masuknya lewat sini.
Nah ini yang di situ sudah, ini sesajen legal pun atau panitia atau sesajen itu ada yang pindah kaki 5 yang UKM. Tapi ramai juga yang di sana. Ramai saya lihat. Ada malam ada oncornya juga. Nah ini yang membuat FKY yang saat itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, ekonominya kena. Kemudian di sini jajanan jadulnya banyak, event-event malam harinya juga membuat orang kemudian bisa pengen hadir. Ini yang membuat tarian magnet FKY ini ya memang saya sepakat tidak sekedar seni, tapi dia bisa menarik aspek kebudayaan. Nah, memang kebudayaan abstrak ya. Ya tinggal bagaimana nanti desain tematiknya seperti apa. Isu yang mau diangkat tiap tahunnya seperti apa. Oh, bisa tidak tuh nanti FKY itu diselenggarakan di tengah-tengah pabrik gula loh. Belum pernah ketika seperti itu. Unik ya itu. Pokoknya kayak pas giling do kebedukan. Ada rame, kena cerobong asap. Tapi kan itu cuma Mas, ide saja. Tapi bisa nggak FKY kemudian diselenggarakan di tepos sana itu katakanlah. Do teko apa ora iku lemangane. Nah ini yang kemudian butuh tantangan. Wong kemarin kan yang tahun ini kan FKY-nya sedikit disebar ya ini kan. Disebar apalagi pas pandemi Covid, pasca pandemi Covid sehingga saya itu terkadang iki FKY ini yang TMCG sesuk ning kono itu kan waduh kok nggone kok pating pentil-pentil ini kan harus lihat jadwalnya dengan tema yang berbeda-beda. Tidak semua orang itu kemudian paham saiki kalau FKY ini kuwi ning piramid, FKY ini ning Kampung Mataraman, pasti itu akan membuat FKY kuwi opo to sakjane sehingga orang anak kecil, anak saya aja nonton FKY senang sekali. Karena dia bisa menikmati jajanan yang sekarang sudah tidak mulai ada. Wow. Menikmati suasana yang di situ menunjukkan khas Jogja. Guyupnya ada, murahnya kena itu. Nah, ekonomi rakyat model ini yang mestinya nanti bisa dikembangkan di FKY selanjutnya. Okay. Saya sangat mengapresiasi teman-teman Dinas Kebudayaan yang selalu inovatif, selalu kreatif. Nah ini yang mestinya apapun yang sudah dilaksanakan ya harus saya kasih jempol 5 ini mestinya. Meskipun dengan plus minusnya. Mungkin kalau dari sisi anggarannya dinas tuh disebut sudah cukup besar. Tapi dari sisi kolaborasinya mungkin kita bisa nyumbang dikit-dikit lah nanti apa yang mungkin dari UMKM mana yang mungkin bisa memberikan ide-ide kreatif yang beda. Kalau sing dodol mung nyon sewu ya mung pentol cilok itu kan harus sosis itu kan harus setiap event kan ada itu. Yang beda apa? Itu yang perlu dicari sebenarnya makanan-makanan yang beda. Apa dodolan kerupuk dicor-cori sambel itu kan juga seperti di pasaran kan juga. Berarti siap membantu ya sebenarnya. Kalau membantu tapi kita siap. Ngomong-ngomong mohon maaf ini kalau FKY itu jawil-jawilan ternyata Pak. Iya. Ini mohon maaf loh, ini saya tanyakan sekalian. Ini biar kalau mau ke jawil tuh siap gitu loh. Kalau kita belajar dari Pesta Kesenian Bali, itu yang terlibat hampir semua OPD. Jadi misalnya begini, ketuanya gubernur, kemudian wakilnya itu rektor ISI. Okay. Sehingga kemudian representasi seninya itu sudah bahwa sebuah institusi yang memang expert di bidang seninya. Yeah. Kemudian ketika bicara tentang bagaimana mengatur lalu lintas karena datangnya yang akan datang di situ banyak, itu gaweannya Dinas Perhubungan. Disub ada. Iya. Terus bagaimana kemudian UMKM-nya berjualan itu Disperindakob jualan. Maju begitu. Jadi tidak sedikit-sedikit Pak Wisnu, tapi nyumbangnya banyak gitu. Nanti mudah-mudahan juga banyak juga. Terus kemudian sampai kemudian siapa yang harus melobi Pak Presiden untuk nanti meresmikan. Ada tugasnya di bidang protokol. Nah. Sejauh itu kolaborasinya dan tidak berhenti di situ Mas. Yeah. Swasta yang di sana itu berkontribusi besar. Dilibatkan. Diberi ruang ya. Diberi ruang karena sadar bahwa kemudian Bali hidup dari sana. Ya, keuntungan di Bali monoculture, tapi di kita multiculture. Tapi justru kemudian multiculture itu kan bisa dijadikan modal juga.
Di sini tuh ada 8.000 lebih mahasiswa dari luar daerah misalnya. Tapi justru mereka tadi kemarin kita kumpulkan sebagian siap berkontribusi. Dan kami juga selama ini melalui KPM, mahasiswa-mahasiswa dari luar daerah ini yang sore kemarin ya kalau tidak salah itu mempresentasikan untuk kemudian budaya-budaya mereka di Yogyakarta, berkolaborasi dengan seniman-seniman di sini. Berarti sakjane dikasih ruang tuh iya, semuanya sudah siap. Justru hari ini saya kira kita sudah punya semangat teman-teman seniman. Kemarin kami diskusi 2 hari juga bahwasanya bahwa kemudian yuk kita bareng-bareng mengembalikan FKY atau kemudian merumuskan kembali FKY seperti yang diimpikan tadi, seperti Pak Wisnu tadi. Iya. Gayeng tapi tidak ora waton gayeng, hingga kemudian pengaturan pedagang yang di luar perintil-perintil tadi itu bisa juga itu menjadi bagian yang diatur gitu. Enggak tahu legal apa enggak nih payu ya Pak. Nah ini Pak Wisnu, ini sopo ngerti kejawil. Wah, tapi tadi sudah mau dijawil dan enggak usah jawil-jawilan, besok memang akan berkolaborasi. Ngomong-ngomong dari dinasnya Pak Wisnu ini, apakah sudah ada ya? Ya enggak apa-apa tuh, pede aja. Mempersiapkan bagaimana teman-teman UMKM itu memang ayo berpartisipasi dengan FKY itu, apakah sudah ada arah-arah ke situ Pak Wisnu? Yang pertama, kalau desain rancangannya bisa dibahas bareng-bareng di awal tahun, itu sangat memungkinkan. Wah, bentar lagi ya. Tadi kan saya nanya, Mas, kira-kira kapan? Agustus. Makanya saya harus mendesain kegiatan apa yang di kami yang bisa support di bulan yang itu, sehingga event ini memang event kerja besar. Bareng lah. Pemerintah daerah yang disupport oleh mungkin Diskop, Disbud, bisa jadi OPD lainnya mungkin semacam Dispar dan yang lain ya. Ini kan karena event-event yang menggerakkan ekonomi ini memang punya magnet besar, bagaimana kemudian menggabungkan katakanlah wong ini sebutannya saja sudah kebudayaan. Yang nyengkuyung kebudayaan. Berarti kabeh. Iya. Semua sebenarnya ini momennya pas kalau memang mengintegrasikan yang namanya FKY untuk didukung oleh banyak OPD. Tinggal nanti lokusnya disepakati di mana dan kita akan support pada aspek apanya itu nanti yang di tahap lanjutnya. Karena tentunya dari teman-teman kebudayaan kan nanti juga ada tematiknya. Tematik di 2023 apa tuh nanti. Dan nanti saya bisa support di aspek apanya. Kita akan dukung di apanya. Kalau masalah UMKM 100% pasti akan kita support. Siap ya Pak. Bahkan nanti pelaku-pelaku kreatif yang belum terjaring di Sibabel pasti akan kita masukkan di Sibabel juga. Artinya kalau ada pesanan besar bisa lewat FKY itu bisa lewat Sibabel, ngirimnya tidak usah dibawa, gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Itu kan bisa saling. Bisa saling. Berarti besok ada tagline-nya belanja di FKY gratis, itu kan bisa, tapi pakai Sibakul. Nah, ongkirnya gratis. Jadi kalau wisatawan datang ke FKY, katakanlah pengen beli selondok yang saya pesen 5 dus, tidak usah dibawa pesawat, langsung aja nih dikirim lewat pos atau pemerintah daerah. Yang penting masuk Sibakul dulu. Nah, programnya saling terkait ya berarti. Bahkan nanti sangat saling menguntungkan. Di momen-momen berikutnya kalau teman-teman disebut buat festival-festival seperti ini yang melibatkan UMKM, pasti kita support. Asal advokasi. Nah, tepuk tangan dong. Kita harus semangat juga kayak gitu. Pokoknya jawil-jawilan itu sangat penting sekali. Tahun depan ya Pak? Tahun depan bareng-bareng. Gandengan, rangkulan, melaku bareng, bareng. Nah, oke, mungkin Pak Wisnu, ini terus pokoknya Pak Wisnu terus nih, lakon ini. Nah ini kalau dari Dinas Koperasi ini melihat FKY seandainya sudah bisa mengakomodasi sejumlah pihak. Masukan atau aspirasi dari Dinas Koperasi sendiri apa? Dengan hubungannya dengan kepanitiaan mungkin FKY. Kan pengennya kita bareng-bareng itu tadi. Sebenarnya kalau teknis masuk tidaknya
kita tidak terlalu mempermasalahkan hal itu sebenarnya. Saya akan percaya kepada teman-teman dinas kebudayaan untuk melaksanakan FKY. Tapi rembukan di awal ini nanti tentang tematik, kita diminta apa itu yang supportnya kan enak, apa itu kan bikin temanya akan lebih penting karena kita sudah sangat paham yang namanya kebudayaan itu adalah bagian dari kehidupan atau katakanlah komponen yang menyokong ekonomi Jogja kan 3. Iya. Pariwisata, pendidikan, yang terakhir kebudayaan. Ini kan. Nah, yang kebudayaan jujur nomor 1 karena dimensi kebudayaan divisi itu kan divisinya yang RPJPD itu kan mungkin ada yang bersumber di desa-desa, di kampung-kampung yang hidup dan menghidupi. Nah, makanya Dinas Koperasi sebagai bagian dari elemen kebudayaan DIY akan selalu siap nyokong FKY ini dalam konteks khusus karena kami punya komitmen bagaimana FKY nanti itu bisa ngurupi sekaligus ngayomi, nguripi sekaligus ngayemi. Nah ini yang mungkin bagaimana FKY ke depan itu ya benar-benar bermanfaat tidak hanya bagi komunitas tapi juga bagi masyarakat yang ada di sini. Betul sekali. Jadi wong sing butuh berekspresi bisa mengekspresikan, orang yang memerlukan bagaimana ekonomi sekitarnya bisa tumbuh, dia bisa berjualan dengan senang. Orang yang pengen menonton itu dia bisa memenuhi hasratnya dengan puas. Nah, ini yang nggak gampang, tapi selama ini Jogja itu bisa memenuhi hal itu. Betul. Dan ini tidak bisa dilihat, dinikmati di daerah di luar Jogja. Gitu. Jadi ini istimewa. Yang bedanya. Oke, jadi buat seluruh pemirsa yang saat ini hadir bersama kita di sini, ini bukannya jawil-jawilan tuh belum dilakukan, tapi memang perpindahan dari festival kesenian ke festival kebudayaan itu memang butuh perumusan bareng-bareng. Karena memang kompleks sekali ternyata yang ada di dalam sebuah kebudayaan. Dan habis ini kita mau ada sesi tanya jawab, nanti boleh Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang ada di sini juga ikut bertanya. Nanti akan langsung ke narasumbernya. Sesi pertanyaan akan segera kita langsungkan sesaat lagi, tapi kita akan saksikan yang berikut ini.